Saudara, kita ke sorotan lain. Dalam beberapa minggu terakhir, persediaan BBM di beberapa SPBU swasta kosong. Pemerintah meminta SPBU swasta yang tak memiliki pasokan untuk bekerja sama dengan Pertamina. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, karyawan bertahan dengan menawarkan makanan dan minuman pada pelanggan yang datang. Mereka tidak bisa melayani pembelian BBM karena stok kosong. Potret kekosongan stok BBM di beberapa SPBU swasta mulai terasa sejak akhir Agustus lalu. Sebagian ada yang total menutup penjualan bahan bakar. Sebagian lain ada yang hanya menjual BBM jenis solar. Masyarakat menyayangkan stok BBM di SPBU swasta kosong. Mereka meminta stok BBM tidak dimonopoli. Kerepotan sih, jadinya bensin yang udah habis mesti muter-muter lagi kan, jadinya khawatir takutnya mati tengah jalan gitu, nyari-nyari sel. Iya, jangan dimonopoli gitulah bensinnya, jadi biar orang mengisi di pom bensin swasta juga lebih enak gitu, jangan dibatas-batasin. Kalau bisa sih pemerintah tolonglah diatur regulasinya, dibikin kebijakan, sebab juga banyak teman-teman kita terkena pengurangan ya. Mau nggak mau Pertamina, iya gitu. Kan kalau misalnya kan kalau daripada nggak ada sama sekali, daripada mogok mendingan Pertamina gitu. Menanggapi langkanya stok BBM di SPBU swasta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%. Jika saat ini terjadi kelangkaan, Bahlil memberikan opsi bagi swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Ketua Forum Berdaya Indonesia Tulus Abadi menduga kelangkaan BBM di SPBU swasta karena perusahaan tak mampu memitigasi perpindahan pengguna BBM subsidi ke non-subsidi. Akibatnya, ketika pengguna BBM non-subsidi meningkat, maka stok pun menjadi cepat habis. Menurut logika saya dan juga data yang saya peroleh, karena ini kan selama dalam kasus kemarin ada kasus oplosan gitu ya, yang menimpa BBM-nya Pertamina, itu kan kemudian ada migrasi ke SPBU swasta yang cukup signifikan. Nah, migrasi itulah yang tidak diantisipasi oleh SPBU swasta, yang kemudian sudah dikasih stok 10% dari 100 tadi menjadi 110%, harusnya kan sangat cukup. Kalau memang bisnis plan-nya terkelola dengan baik dan sudah dimitigasi. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai, kelangkaan stok BBM swasta merupakan akibat dari perubahan periode impor BBM untuk swasta dari 1 tahun menjadi per 6 bulan. Semakin seringnya pengurusan izin impor yang memakan waktu, membuat ketersediaan stok BBM untuk swasta menjadi terhambat. BBM swasta itu diberikan waktu 1 tahun sekali gitu ya, untuk melakukan impor, sehingga dia punya waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian ada suatu aturan dari Kementerian SDM yang mengubah periodisasi waktu dari 1 tahun menjadi 6 bulan, dan ini harus dilakukan izin ulang gitu ya, dan dievaluasi tiap 3 bulan. Nah, ini take time gitu ya, sehingga agak lama dalam pengadaan BBM. Atau saya menilainya ini sebagai pemangkasan dari kuota tadi yang sekitar 50% tadi. Itulah yang menyebabkan BBM langka tadi. Kini pemerintah sudah memberikan solusi untuk menyiasati kelangkaan BBM yang menimpa SPBU swasta. Tim Liputan Kompas TV. Seorang warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur menunjukkan kreativitasnya dengan mengolah kain tenun dan jeans sisa jahitan menjadi tas yang unik dan bernilai ekonomi. Usai jeda di segmen Cerita Nusantara bersama Tili Reabella.